Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Peran Bank Komersial dalam Mendukung Tujuan Keberlanjutan SDGs 2, 8, dan 17 di Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah lebih baiknya jikalau kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ulfa. Saya Kanaya. Saya Arganta. Perkenalkan, saya Chelsea. Saya Daud. Aku Jane. Dan saya Richard. Pertama, latar belakang, di mana pada tahun 2015 PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs hingga tahun 2030. Dari semua tujuan itu, SDG 2 tentang tanpa kelaparan, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDG 17 tentang kemitraan global itu sangat penting untuk pembangunan yang inklusif termasuk di Indonesia. Peran bank komersial ini sangat strategis dan sangat penting, mulai dari pembiayaan sektor pertanian seperti program KUR dari Bank Mandiri, dukungan pembinaan UMKM oleh Bank BCA untuk ekonomi yang hijau, hingga kolaborasi BRI dan UGM dalam program pengelolaan sampah berbasis kemitraan. Tapi tantangannya itu masih ada, di mana OJK masih mencatat literasi keuangan di daerah 3T itu masih jauh tertinggal dari tingkat inklusi. Maka penelitian ini ingin mengulas lebih dalam seberapa efektif kontribusi bank komersial terhadap SDG 2, SDG 8, dan SDG 17, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya-upaya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait peran bank komersial dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Bank komersial tidak hanya tempat untuk menabung atau meminjam uang saja, tetapi bank juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memperluas inklusi keuangan. Mereka berperan dalam menyediakan akses terhadap pelayanan perbankan, pembiayaan usaha kecil, dan pengelolaan keuangan yang efisien bagi masyarakat. Menurut Beck, Demigook, dan Levin pada tahun 2005, akses keuangan dari lembaga formal seperti bank terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. UMKM yang memiliki akses terhadap kredit bank dapat meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs. SDGs pertama yang kita pakai adalah SDGs kedua, yaitu Zero Hunger. SDGs kedua itu menekankan pentingnya mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua yang kita pakai adalah SDGs ke-8, itu Decent Work and Economic Growth. SDGs ke-8 ini menyerukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penciptaan lapangan kerja yang layak. Yang ketiga yang kita pakai adalah SDGs ke-17, yaitu Partnership for the Goals. SDGs 17 ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk antar bank, pemerintah, komunitas lokal, dan juga LSM untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi aku mau jelasin tentang pelaksanaan survei bagian demografi responden. Jadi untuk gender sendiri itu didominasi oleh laki-laki dengan persentase 51,2%. Dan untuk usia yang dimana rata-rata berada di antara 18-22 tahun dengan besar persentase 55%. Dan untuk pekerjaan itu ada dua, yang pertama itu mahasiswa dengan persentase 46,3% dan pekerja swasta dengan persentase 28,7%. Nah, untuk mahasiswa sendiri rata-rata itu mahasiswa UMN dengan besar persentase 54,1%. Selanjutnya, jumlah pertanyaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survei. Jadi, survei ini terdiri dari 29 pertanyaan dengan skala Likert 5. Dan pertanyaan-pertanyaan ini telah dikategorikan berdasarkan SDGs yang udah diberikan. Oke, yang pertama ada pertanyaan berdasarkan SDGs. Nah, kami mengambil 3 SDGs, yaitu yang pertama ada SDG 2 atau Zero Hunger. Jadi kita bisa ngelihat contoh pertanyaannya ada di nomor 21, yaitu bank memiliki potensi untuk membantu peningkatan akses pangan masyarakat. Lalu yang kedua ada SDG 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Contoh pertanyaannya ada di nomor 16. Program bank komersial memberikan dampak ekonomi nyata di lingkungan saya. Lalu yang terakhir ada SDGs 17, Partnerships for the Goals, yang dimana bisa kita lihat ada di contoh pertanyaan nomor 28, yaitu program sosial bank saat ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk kendala dan tantangan, yang pertama, banyak responden yang masih belum paham dengan istilah SDG sehingga harus disederhanakan. Yang kedua, jawaban responden itu cenderung kurang mendalam sehingga kualitas data yang didapat itu kurang maksimal. Berikut hasil survei dari kami. Selanjutnya kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, sebagian besar responden kami sudah mulai mengenal dan juga menggunakan layanan bank komersial, terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga untuk transaksi usaha kecil mereka.
Namun, pemahaman mereka terhadap produk dan juga layanan program bank untuk UMKM seperti pinjaman dan layanan pendukung usaha masih sangat terbatas. Bank dinilai berkontribusi positif dalam pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan, meskipun dampaknya di lingkungan masih belum dirasakan secara merata di kehidupan kita. Minat masyarakat untuk mengakses pendanaan ke bank itu juga masih terbatas. Mayoritas responden mendukung kolaborasi bank dengan pemerintah, komunitas, dan juga NGO, serta mendorong pelibatan masyarakat dalam program sosial. Namun, agar lebih dampaknya luas, program sosial bank itu lebih diperluas lagi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan komunitas dan berbagai kelompok masyarakat sendiri. Oke, sekian dari kelompok presentasi Bank Komersial. Terima kasih.